Satu-satunya peninggalan ibu hanyalah sebuah cincin safir biru. Gadis 17 tahun itu terpaksa harus menjual kenangan terakhir ibunya. Ia harus menebus obat untuk adiknya yang sakit dan membelikan soto mie di warung kaki lima untuk mengisi perut adik-adiknya. Tepat pada saat itulah, puluhan mobil Mercedes-Benz hitam muncul dan mengepung gang sempit itu. Seorang konglomerat turun dari mobil dan tiba-tiba berlutut di hadapan 3 anak yatim piatu tersebut. Mengapa konglomerat yang terkenal dingin dan tak punya hati itu menangis terseduh-seduh di hadapan mereka? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like. Tinggalkan komentar di mana Anda mendengarkan cerita ini, dan semoga keberuntungan yang hangat selalu menyertai Anda di sana. Cerita Titiu Allah. Yu Allah tiu ari di bulan Januari, saat hujan deras mengguyur tanpa henti, sebuah rumah duka sederhana di pinggiran Jakarta terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Ruang duka itu kosong melompong, tanpa satu pun pelayat. Di tengah kesunyian itu, Bintang, seorang gadis berusia 17 tahun, berdiri tegak. Di atas bahunya yang kurus terbalut baju duka, adik bungsunya, Chandra yang baru berusia 3 tahun, tertidur lelap. Pipi mungilnya memerah karena kedinginan. Bintang menatap foto ibunya di bingkai. Wajah ibunya tampak tirus setelah berjuang melawan penyakit, tetapi dalam foto itu, ia masih tersenyum. Mata Bintang terasa panas, namun ia menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak menangis. Adiknya yang berusia 12 tahun, Bayu, berlutut di depan foto itu, bahunya bergetar hebat. Tangis yang ditahannya sejak kemarin akhirnya pecah. "Kak, apa kita benar-benar tidak bisa melihat ibu lagi?" Suara Bayu parau. Melihat wajah adiknya yang pucat dengan ujung hidung memerah, jantung Bintang seakan jatuh. "Aku punya banyak salah sama ibu. Aku minta maaf karena sering marah waktu ibu sakit. Aku juga minta maaf karena belum bisa jadi juara kelas," isak Bayu sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Sebuah penyesalan yang terlalu berat untuk dipikul oleh anak seusianya. Bintang mendekati Bayu sambil tetap menggendong adiknya. Dengan satu tangan, ia memeluk bahu Bayu yang bergetar. Tepat pada saat itu, Chandra yang berada di punggungnya menunjuk foto sang ibu dengan jari mungilnya dan berbisik, "Kak, kapan ibu bangun?" Napas Bintang seakan berhenti. Anak sekecil itu belum mengerti apa arti kematian. Chandra lapar. "Nanti kalau ibu bangun, Chandra mau minta dimasakin nasi goreng." Saat itu juga, air mata yang ditahan Bintang akhirnya jatuh. Namun, Bintang segera menyekanya, dan berusaha membuat suaranya terdengar ceria. "Iya, Chandra. Ibu lagi tidur pulas. Nanti kalau sudah bangun, ibu pasti masakin yang enak buat kita." Itu bohong. Tapi hanya kebohongan itulah yang bisa ia katakan pada adiknya yang masih polos. Dari sudut ruangan, terdengar suara pelan. Itu suara tantenya, Diana. Sejak datang ke rumah duka, ia tak mengucapkan sepatah kata pun untuk menghibur mereka. Ia malah sibuk berbicara di telepon. "Iya, betul, asuransi Nusantara. Apa berkas yang saya kirim kemarin sudah dicek?" Telinga Bintang langsung waspada. Asuransi Nusantara. Itu adalah asuransi yang ibunya miliki semasa hidup. Kira-kira kapan uang pertanggungannya bisa cair? "Oh, segera ya. Terima kasih." Sudut bibir Tante Diana sedikit terangkat. Melihat senyuman itu, Bintang merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Ia tidak percaya tantenya bisa memikirkan uang di rumah duka, di depan jenazah adiknya sendiri. Setelah selesai menelepon, Diana mendekati anak-anak. "Bintang," suaranya dingin, seolah membicarakan masalah orang lain. "Kamu tahu tidak berapa banyak utang yang ditinggalkan ibumu? Uang sewa rumah juga sudah diambil semua sama pemilik kontrakan. Tidak ada sisa sepeser pun." Kaki Bintang terasa lemas. Setelah ayah mereka meninggal karena kecelakaan di proyek konstruksi 2 tahun lalu, ibunya memang bekerja keras seorang diri untuk menutupi biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari. Bintang tahu betapa sulitnya hidup mereka. "Lalu, bagaimana dengan kami, Tante?" Suara Bintang bergetar. Diana menghela napas dan menggelengkan kepala. "Uang Tante juga sudah habis untuk bayar biaya pemakaman ini. Jujur saja, kondisi keuangan Tante juga sedang sulit." Bintang merasa ada yang aneh. Di pergelangan tangan tantenya, melingkar jam tangan baru yang kemarin tidak ada.
Dan Rini, anak perempuan tantenya yang berdiri di sebelahnya, mengenakan jaket baru yang tebal. Malam harinya, Diana memberikan nasi kotak mahal yang ia beli khusus untuk anaknya, Rini. Sementara untuk ketiga keponakannya, ia hanya menyodorkan nasi sisa dan beberapa kue basi peninggalan pelayat. Syukuri saja apa yang ada. Makanlah. Tangan Bintang gemetar menahan marah. Tetapi demi adik-adiknya yang kelaparan, ia menundukkan kepala. Bayu melihat raut wajah kakaknya yang sedih dan berusaha ceria. Kak, aku suka kue ini. Kakak makan juga, ya? Anak 12 tahun itu memasukkan kue keras itu ke mulutnya sambil tersenyum. Namun, sepertinya kue itu tersangkut di tenggorokannya, karena Bayu terus terbatuk-batuk. Bintang mengusap punggung adiknya sambil menggigit bibir. Air matanya hampir tumpah, tapi ia tahu ia tidak boleh menangis. Begitu pemakaman selesai, sikap Diana berubah total. Uang asuransi itu sudah habis untuk bayar utang rumah sakit. Tante punya anak sendiri yang harus diurus. Sekarang kalian terserah mau ke panti asuhan atau kemana saja. Kalian tidak bisa tinggal di rumah tante. Bintang tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa ia tidak salah dengar? Mengusir anak-anak yang baru saja kehilangan ibu di tengah malam yang dingin? Tante, tolong. Bintang berlutut, harga diri sudah tidak penting lagi. Yang ia butuhkan hanyalah tempat untuk adik-adiknya berteduh. Di luar hujan deras, Tante. Kami harus pergi kemana? Chandra baru 3 tahun. Tolong izinkan kami tinggal beberapa hari saja. Bintang memohon sambil memegang ujung celana tantenya. Air mata mengalir deras di pipinya. Namun, Diana menepis tangannya dengan kasar. Tante sudah melakukan bagian tante. Biaya pemakaman ibumu juga tante yang bayar. Sekarang urus diri kalian sendiri. Diana menggandeng tangan Rini dan masuk ke ruang tengah. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa dan televisi. Seolah-olah ia tidak baru saja mengusir 3 keponakannya ke jalanan. Bintang terduduk lemas di lantai, tak bisa bergerak. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang keras di dalam sakunya. Cincin safir biru yang ia simpan di saku dalam bajunya. Ia teringat pesan ibunya sesaat sebelum meninggal, dengan suara bergetar. Ini cincin yang ayah berikan saat melamar ibu. Ini harta ibu yang paling berharga. Apapun yang terjadi, kamu harus menjaganya. Bintang menggenggam erat cincin itu. Ia bangkit, memasukkan barang-barang peninggalan ayah dan ibunya ke dalam tas, lalu menggandeng tangan adik-adiknya yang gemetar. Bayu, Chandra, ayo kita pergi, Kak. Di luar hujan. Kita mau kemana? Suara Bayu terdengar cemas. Bintang menggenggam tangan adiknya lebih erat. Jangan khawatir. Kakak akan urus semuanya. Selama kita bertiga bersama, kita akan baik-baik saja. Saat pintu dibuka, angin malam yang dingin dan basah menerpa wajah mereka. Angin yang menusuk tulang menembus pakaian tipis mereka. Bintang menggendong Chandra di punggungnya, menggandeng tangan Bayu, dan melangkah menyusuri gang yang digenangi air hujan. Di ujung gang, Bintang berhenti sejenak. Ia menatap kedua adiknya dan berkata, kita berjanji, ya. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah terpisah, mengerti? Bayu mengangguk, dan Chandra yang berada di punggungnya memeluk leher kakaknya dengan tangan mungilnya. Setelah diusir, ketiga bersaudara itu menuruni tangga stasiun MRT untuk berlindung dari hujan. Suasana di dalam stasiun lebih hangat, meski masih cukup dingin. Bintang melihat sekeliling dan menemukan beberapa kardus bekas di dekat tempat sampah. Meskipun hanya kardus tipis entah milik siapa, dalam situasi seperti ini, itu sudah sangat berharga. Bintang membentangkan kardus itu di lantai yang dingin dan mendudukkan adik-adiknya dengan hati-hati. Kak, apa kita tidur di sini malam ini? Tanya Bayu sambil memegang ujung baju kakaknya. Suaranya bergetar. Pemandangan asing dan tatapan para tunawisma di sudut stasiun membuatnya takut. Iya, hanya untuk malam ini. Besok kakak akan cari cara. Bintang berusaha terdengar tegar, meski hatinya terasa hampa. Lantai beton yang dingin terasa menembus kardus tipis itu. Chandra yang digendongnya mulai merengek. Kak, lapar. Mau makan nasi hangat. Rasa lapar anak 3 tahun bukanlah sesuatu yang bisa ditahan.
Bintang membuka tasnya dan mengeluarkan kue keras yang ia bawa dari rumah duka. Ia menyuapkannya ke mulut Chandra. "Chandra, makan ini ya." "Enak, kan?" Chandra mencoba mengunyahnya, tapi kue itu terlalu keras. Meski begitu, karena lapar, ia melunakkannya dengan air liur dan menelannya perlahan. Melihat adegan itu, mata Bintang berkaca-kaca. Malam semakin larut, adik-adiknya mulai tertidur. Bayu memeluk Chandra sambil meringkuk di atas kardus, sementara Chandra bernapas dengan teratur di pelukan kakaknya. Bintang menatap mereka, lalu mengeluarkan cincin safir biru dari sakunya. Di bawah cahaya lampu stasiun yang redup, cincin itu berkilauan indah. Pesan ibunya terngiang kembali. Tapi ia bahkan tidak punya uang untuk membeli susu hangat untuk adik-adiknya besok pagi. Bintang menggenggam cincin itu. "Ibu, aku harus bagaimana?" Tidak ada jawaban. Bintang memasukkan kembali cincin itu ke sakunya dan berbaring di samping adik-adiknya. Meskipun di atas kardus yang dingin, kehangatan tubuh mereka membuatnya merasa sedikit lebih baik. Keesokan paginya, suara bentakan petugas keamanan stasiun membangunkan mereka. "Hei, sedang apa kalian di sini? Cepat pergi." Bintang buru-buru membangunkan adik-adiknya. Dengan Chandra di punggung dan Bayu di gandengannya, mereka diusir keluar stasiun. Di luar, hujan gerimis masih turun dan angin dingin menerpa pipi mereka. Mereka berjalan tanpa tujuan di kawasan Blok M yang ramai. Di antara papan iklan yang gemerlap dan lampu-lampu yang berkelip, orang-orang berlalu lalang dengan tas belanjaan. Penampilan ketiga bersaudara itu tampak sangat menyedihkan. Baju Bintang kusut, dan sepatu Bayu sudah berlubang. Aroma soto mie yang mengepul dari sebuah warung di pinggir jalan tercium. Tanpa sadar, Bayu menghentikan langkahnya dan menatap ke dalam warung. Ia melihat orang-orang makan dengan lahap, dan pemandangan itu membuatnya iri. "Bayu, kamu lapar sekali, ya?" tanya Bintang cemas. "Enggak kok, Kak. Aku enggak lapar. Tadi malam kan sudah makan kue, jadi masih kenyang." Sebuah kebohongan dari anak 12 tahun. Ia tahu dompet kakaknya kosong. Karena itu ia sengaja berkata begitu. Hati Bintang terasa sakit sekaligus terharu. Suhu udara semakin dingin. Saat matahari terbenam, mereka berlindung di bawah tangga sebuah ruko yang sudah tutup. Mereka saling berpelukan erat untuk menahan angin yang menyusup melalui celah pintu besi yang berkarat. Malam itulah, dahi Chandra mulai terasa sepanas api. Wajahnya memerah dan napasnya menjadi berat. "Ibu. Sakit. Mau ketemu ibu." Chandra mengigau dalam tidurnya. Ia demam tinggi dan mulai berhalusinasi. Bintang menyentuh dahinya dan terkejut. Suhunya pasti di atas 40 derajat. "Chandra, Chandra. Ini kakak, sadarlah." Bintang memanggilnya berulang kali. Tapi Chandra tidak merespons. Kepalanya terkulai lemas, napasnya terengah-engah. Bintang menggendong adiknya dan berlari keluar. Ia mencari apotek terdekat, tetapi semua sudah tutup karena sudah larut malam. Bintang menggedor-gedor pintu apotek yang tertutup sambil menangis. "Tolong, adik saya sakit. Tolong." Tapi yang ada hanya keheningan. Bintang jatuh terduduk dan menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba, suara panik Bayu terdengar. "Kak, napas Chandra aneh. Cepat ke sini." Bintang berlari menghampiri. Bayu sudah melepaskan jaketnya sendiri untuk menyelimuti Chandra. Anak 12 tahun itu gemetaran kedinginan, tetapi ia berusaha sekuat tenaga melindungi adiknya. "Chandra nggak akan kenapa-kenapa, kan, Kak? Dia nggak akan mati, kan? Bilang sama aku dia baik-baik saja." Air mata Bayu berjatuhan. Bintang memeluk Chandra erat. Ia harus menyelamatkan adiknya. Ia harus membawanya ke rumah sakit. Bintang merogoh sakunya. Uang yang tersisa hanya 3.000 rupiah. Bahkan tidak cukup untuk ongkos taksi. Saat itulah, matanya menangkap sebuah papan nama yang bersinar redup di kejauhan, Pegadaian Jaya. Bintang menggenggam cincin safir biru di sakunya. Pesan ibunya terngiang, tapi ini bukan saatnya memikirkan itu. Adiknya sedang sekarat. "Bayu, jaga Chandra sebentar. Kakak akan segera kembali." Bintang berlari menuju pegadaian itu. Dengan napas terengah-engah, ia mendorong pintu dan masuk.
Seorang pria parubaya yang gemuk duduk di belakang meja. Pemilik pegadaian, Pak Tarno, memandangnya dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Apa-apaan ini? Pengemis? Pergi sana. Bapak, tolong. Beli ini. Bintang meletakkan cincin itu di atas meja dengan putus asa. Tatapan Pak Tarno berubah. Ia mengambil cincin itu, memeriksanya dengan teliti, dan matanya membelalak. Di bagian dalam cincin, terukir sebuah lambang unik yang hanya digunakan oleh keluarga besar Grup Nusantara. Cincin dengan lambang Grup Nusantara bisa bernilai puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Namun, Pak Tarno tersenyum licik. Apa ini? Cuma kaca. Palsu ini. Wajah Bintang memucat. Tidak mungkin, Pak. Itu asli. Itu cincin yang ayah berikan pada ibu saat melamar. Suara Bintang meninggi, tapi Pak Tarno hanya mendengus. Saya kasih 100.000. Mau ambil atau tidak? 100.000? Tapi itu terlalu sedikit, Pak. Seharusnya bisa dapat setidaknya 1 juta. Pak Tarno tertawa. 1 juta? Mungkin ayahmu menipu ibumu. Kasihan sekali, saya tambah jadi 300.000. Kalau tidak mau, pergi sekarang juga. Tepat saat itu, dari luar pintu terdengar napas Chandra yang tersengal-sengal. Bayu telah menggendong adiknya yang sakit sampai ke depan pegadaian. Kak, Chandra sepertinya berhenti bernapas. Jantung Bintang serasa berhenti berdetak. Ia tidak bisa ragu lagi. Bintang menyambar uang 300.000 itu dan berlari keluar. Air mata mengalir di pipinya. Ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa menjaga cincin ini. Tapi aku harus menyelamatkan Chandra. Sementara itu, di jantung kota Jakarta, di lantai 50 gedung markas besar Grup Nusantara, seorang pria tua duduk sendirian di ruang kerjanya. Pramono Wijaya, pemimpin Grup Nusantara, salah satu dari 10 konglomerat terbesar di Indonesia. Namun saat ini, ia hanyalah seorang ayah yang tua dan kesepian. Pramono mengambil sebuah bingkai foto usang di atas mejanya. Di dalamnya, seorang pemuda tersenyum cerah. Itu adalah foto putranya, Baskara, saat hari pertama masuk kuliah. Dengan tangan gemetar, Pramono mengelus wajah putranya di foto itu. Baskara, bagaimana kabarmu sekarang? Gumamnya sendirian. Putranya pergi dari rumah 18 tahun yang lalu. Sejak itu, ia tidak pernah melihat wajahnya lagi. Di luar, ia adalah seorang pemimpin yang dingin, tetapi di dalam ruangan ini, di hadapan foto putranya, ia hanyalah seorang ayah tua yang penuh penyesalan. Pramono memejamkan mata, teringat hari itu, 18 tahun yang lalu. Suara putranya terdengar begitu jelas. Ayah, saya ingin menikahi Sari. Baskara yang saat itu berusia 25 tahun, berlutut memohon. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan pakaian sederhana menunduk. Wanita bernama Sari Puspita itu berasal dari keluarga miskin. Meskipun ia adalah mahasiswi yang rajin dan membiayai kuliahnya sendiri, di mata Pramono, ia hanyalah wanita rendahan yang menggoda putranya. Apa-apaan ini? Pramono murka. Ia membanting cangkir teh di tangannya ke lantai. Seperti cangkir yang pecah berkeping-keping, hubungan ayah dan anak itu juga hancur hari itu. Sebelum aku mati, wanita rendahan seperti itu tidak akan pernah masuk ke keluarga ini. Pilih, tinggalkan posisi pewaris Nusantara, atau tinggalkan wanita itu, teriak Pramono. Wajah Sari memucat. Namun, Baskara tidak gentar. Ia menatap ayahnya lurus-lurus dan menjawab dengan tenang. Saya akan melepaskan semua hak saya sebagai keluarga Wijaya. Saya tidak butuh warisan. Izinkan saya hidup bersama Sari. Pramono menatap putranya dengan tidak percaya. Meninggalkan kekayaan triliunan rupiah dari Grup Nusantara demi seorang wanita miskin? Itu gila. Baik, pergi sana. Coba rasakan bagaimana hidup susah di luar sana. Kau baru akan sadar setelah menjadi gembel di jalanan. Pramono melontarkan kutukan itu ke punggung putranya. Ia tidak pernah menyangka itu akan menjadi kata-kata terakhirnya. Baskara pergi tanpa menoleh ke belakang, sambil menggenggam erat tangan Sari. Suara gerbang yang tertutup terdengar seperti tembakan yang menembus jantung Pramono.
waktu berlalu. Setelah 10 tahun, keras kepala Pramono mulai melunak. Ia merindukan putranya. Setiap malam ia bermimpi buruk, melihat putranya kelaparan atau menjadi gelandangan. Akhirnya, Pramono mengalah pada harga dirinya. 8 tahun yang lalu, dengan tangan gemetar, ia menekan nomor telepon putranya. "Baskara, ini ayah." Hening sejenak. Lalu terdengar suara dingin putranya. "Ada apa?" Cukup keras kepalanya. "Pulanglah, ayah salah. Bawa Sari juga, ayah akan menerimanya sebagai menantu." Suara Pramono bergetar. Untuk pertama kalinya, sang pemimpin besi itu meminta maaf. Namun, jawaban yang ia terima sedingin es. "Bagi saya, ayah saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu, jangan hubungi saya lagi, tut, tut, tut." Itu adalah percakapan terakhir mereka. Selama 8 tahun setelah itu, Pramono tidak pernah lagi mendengar suara putranya. Pramono mengelus foto itu. "Baskara, ayah yang salah. Maafkan ayahmu yang bodoh ini." Tiba-tiba, pintu ruang kerja terbuka pelan. Sekretarisnya, Pak Kuncoro, masuk dengan wajah tegang. "Pak, ada laporan darurat." Pramono cepat-cepat menyeka matanya dan memasang wajah tegas. "Ada apa?" "Baru saja ada telepon aneh. Seseorang yang mengaku pemilik pegadaian di Blok M mengatakan ia menyimpan cincin dengan lambang keluarga Wijoyo." Alis Pramono terangkat. "Apa? Lambang keluarga?" "Benar, Pak. Fotonya sudah saya terima." Pak Kuncoro menunjukkan layar tabletnya. Terpampang foto cincin safir biru. Saat melihatnya, jantung Pramono serasa berhenti. Di bagian dalam cincin, terukir jelas lambang keluarga Wijoyo, seekor Garuda yang dikelilingi bunga Wijaya Kusuma, lambang yang hanya boleh digunakan oleh keturunan langsung. Kenapa? Kenapa cincin ini ada di pegadaian? Pramono berdiri dan berteriak. "Segera hubungi perancang perhiasan kita, selidiki asal-usul cincin ini." 30 menit kemudian, laporan yang mengejutkan datang. "Pak, hasilnya sudah keluar." Suara Pak Kuncoro bergetar. Cincin ini adalah satu-satunya cincin yang dipesan khusus oleh Tuan Muda Baskara 18 tahun yang lalu. Dibuat sebagai cincin lamaran. Kaki Pramono lemas. Ia jatuh terduduk di kursinya. Baskara mengukir lambang keluarga di cincin untuk wanita miskin itu? Baru saat itulah ia sadar, putranya benar-benar tulus. Rasa cintanya begitu dalam hingga ia mengukir lambang keluarga di cincin itu. Air mata Pramono mengalir, tapi pikiran lain segera menguasainya. Lalu kenapa cincin ini ada di pegadaian? Pramono berpikir putranya akhirnya tidak tahan dengan kemiskinan dan menjual cincin itu. "Setelah sesumbar pergi, akhirnya kau menjual kehormatan keluarga demi uang?" "Baskara?" Pramono memukul meja. Campuran antara amarah, kecewa, dan rindu pada putranya. Namun di balik amarah itu, ada harapan ia bisa bertemu putranya lagi. "Pak Kuncoro." "Iya, Pak. Selidiki keberadaan Baskara sekarang juga. Di mana dia tinggal, apa yang dia lakukan, cari tahu semuanya." Pramono mengambil jasnya. "Saya akan ke pegadaian itu. Saya harus mengambil cincin itu kembali sebelum dijual." Mata Pramono bersinar tegas. Ia akan mengambil cincin itu, memarahi putranya, dan membawanya pulang. Jantungnya berdebar kencang memikirkan kemungkinan bertemu putranya setelah 18 tahun. Konvoi mobil Mercedes-Benz hitam keluar dari parkiran basement grup Nusantara. Puluhan mobil itu memasuki ganggang sempit di kawasan Blok M, pemandangan yang membuat semua orang berhenti dan bertanya-tanya. Pintu mobil terdepan terbuka, Pramono turun. Di depan pegadaian kumuh dengan lampu neon yang berkedip, Pramono berhenti. Ia menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingin memarahi putranya, tetapi sebenarnya ia sangat ingin memeluknya dan meminta maaf atas semua penyesalannya. Dengan tangan gemetar, Pramono mendorong pintu pegadaian. Pemiliknya, Pak Tarno, terlonjak kaget. Para pengawal berjas hitam masuk, membuatnya gemetar ketakutan. Saat ia mengenali wajah pria tua di tengah mereka, kakinya lemas. Pramono Wijoyo, konglomerat yang wajahnya sering muncul di televisi, datang ke pegadaiannya.
Pak Tarno buru-buru membungkuk 90 derajat. Tuan besar, suatu kehormatan Anda datang kemari. Di mana cincinnya? Kata Pramono dingin. Pak Tarno bergegas mengambil cincin itu dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Pramono mengambilnya. Tidak salah lagi, itu cincin putranya. Matanya memerah. Di mana pria yang menjual ini? Tanyanya, siap menyeret putranya pulang. Tapi jawaban Pak Tarno aneh. Bukan pria, Tuan. Tadi ada anak-anak gembel yang datang menjualnya. Alis Pramono berkerut. Anak-anak? Iya, yang paling besar sepertinya anak SMA. Dia menangis, katanya itu peninggalan ayahnya yang sudah meninggal untuk ibunya. Jantung Pramono seakan berhenti. Ayah yang sudah meninggal, apa katamu? Pramono mencengkeram kerah baju Pak Tarno. Siapa yang meninggal? Teriaknya. Pak Tarno ketakutan. Gadis itu bilang ayahnya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan di proyek konstruksi. Ibunya juga baru meninggal beberapa hari yang lalu karena sakit. Dia bilang butuh uang untuk biaya rumah sakit adiknya. Kata-kata itu menghantam Pramono seperti palu godam. Putranya meninggal 2 tahun lalu? Karena kecelakaan? Bohong. Putraku tidak mungkin meninggal. Pramono memanggil Pak Kuncoro, menanyakan hasil penyelidikan keberadaan putranya. Wajah Pak Kuncoro sudah pucat. Dengan suara bergetar, ia menjawab, Pak, benar. Tuan Muda Baskara tercatat meninggal dunia 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja. Istri beliau juga baru saja meninggal karena sakit. Tongkat di tangan Pramono jatuh. Ia ambruk ke lantai. Para pengawal bergegas menolong, tapi ia menepis mereka. Baskara. Baskara. Isaknya. Pria yang dijuluki pemimpin berhati baja itu menangis seperti anak kecil di lantai pegadaian yang kotor. Aku yang membunuhnya. Ayah bodoh ini yang membunuhnya. Ia teringat kutukannya 18 tahun lalu, yang kini menjadi kenyataan. Putranya benar-benar berjuang sendirian sampai mati, tanpa pernah meminta bantuannya. Pramono menatap cincin di tangannya. Sekarang ia tahu kenapa cincin ini ada di sini. Bukan putranya yang menjualnya. Putranya sudah tiada. Anak-anaknya yang menjualnya demi bertahan hidup. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas. Kau bilang anak-anak? Anak-anak Baskara masih hidup? Cucu-cucuku? Pak Tarno mengangguk. Iya, 3 orang. 1 perempuan SMA, 1 anak laki-laki SD, dan 1 lagi balita. Jantung Pramono mulai berdetak lagi. Di tengah kesedihan, ada secercah harapan, ia punya cucu. Keturunan Baskara masih ada di dunia ini. Pramono bangkit dengan cepat. Kemana mereka pergi? Kau tahu di mana mereka tinggal? Tidak tahu, Tuan. Mereka langsung pergi setelah dapat uang. Bagaimana penampilan mereka? Jujur saja, seperti gelandangan. Pakaiannya kotor dan lusuh, wajah mereka pucat. Yang paling kecil sepertinya demam tinggi, badannya lemas sekali. Tangan Pramono gemetar hebat. Cucu-cucunya berkeliaran di jalanan dalam kondisi seperti itu? Di tengah musim hujan yang dingin, tanpa tempat tujuan, menjual cincin peninggalan untuk biaya rumah sakit? Cucu-cucuku. Bertahan hidup dengan menjual cincin ini di tengah cuaca dingin seperti ini? Pramono mendorong Pak Tarno dan berteriak pada Pak Kuncoro. Kerahkan semua orang. Sisir seluruh Blok M. Hubungi polisi, gunakan semua koneksi grup Nusantara. Temukan cucu-cucuku. Pramono keluar dari pegadaian, tidak peduli rintik hujan yang membasahi wajahnya. Ia menengadah ke langit dan berteriak. Baskara, jangan maafkan ayahmu yang bodoh ini, tapi anak-anakmu akan aku temukan. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi mereka sebagai gantimu. Pramono kembali masuk ke mobil, menggenggam erat cincin safir biru itu. Ia memejamkan mata, air mata terus mengalir. Baskara, izinkan ayah melihat wajah anak-anakmu. Ini satu-satunya penebusan dosa yang bisa ayah lakukan. Pintu UGD terbuka, Bintang keluar. Chandra, adiknya, sudah mendapat pertolongan pertama dan kini tertidur di punggung Bayu. Demamnya sudah turun, tapi wajahnya masih pucat. Bintang menghela napas lega, sambil meraba sisa uang di sakunya. Setelah membayar biaya UGD,
Uangnya hanya tersisa kurang dari 50.000 rupiah. Tiba-tiba, perut Bayu berbunyi keras. Maaf, Kak. Sebenarnya aku belum makan apa-apa dari kemarin. Hati Bintang serasa teriris. Adiknya kelaparan selama sehari penuh. Ia melihat sekeliling. Tak jauh dari sana, ada sebuah warung kaki lima yang menjual soto mie, uapnya mengepul hangat. Bayu, ayo kita makan di sana. Aroma kuah soto yang hangat menggelitik hidung mereka. Ibu penjual warung, seorang wanita parubaya yang ramah, menatap mereka dengan iba. Mau makan apa, nak? Bintang menghitung uangnya yang lecek. Soto mie 1 mangkuk kecil, sama es teh 2, Bu. Porsi yang sangat sedikit untuk 3 orang. Ibu itu mengangguk dan menyiapkannya tanpa banyak bicara. Bayu dan Kandra makan dengan lahap. Kandra, yang sudah bangun, duduk di pangkuan kakaknya, menyeruput kuah soto hangat. Perlahan, wajahnya yang pucat mulai bersemu merah. Kak, ini enaknya kayak masakan ibu. Ucapan polos Chandra membuat hati Bintang perih, ia memalingkan wajah dan menyeka air mata. Kakak juga makan, kata Bayu sambil mendorong mangkuk sotonya. Kakak sudah kenyang, kalian saja yang habiskan. Bohong. Perut Bintang juga perih karena lapar. Tapi ia ingin adik-adiknya makan lebih banyak. Ibu penjual warung memperhatikan mereka. Hatinya tersentuh melihat sang kakak yang rela lapar demi adik-adiknya. Ia masuk ke dalam dan kembali membawa sepiring gorengan hangat. Ini buat kalian, bonus dari ibu. Makan yang banyak ya. Di piring itu ada bakwan, tempe goreng, dan tahu isi. Mata anak-anak itu berbinar. Benar, Bu? Terima kasih banyak, kata Bayu sambil terus membungkuk. Chandra juga menangkupkan tangan mungilnya, ikut berterima kasih. Mata Bintang berkaca-kaca. Ini adalah orang pertama yang memperlakukan mereka dengan hangat selama 2 hari ini. Terima kasih, Bu. Sungguh, terima kasih. Tepat pada saat itulah, puluhan mobil sedan hitam berhenti mendadak di depan warung. Suara decit ban di aspal basah membuat ketiga bersaudara itu terkejut. Pria-pria berjas hitam turun dan mengepung warung. Pemandangan itu seperti adegan di film. Pintu mobil terdepan terbuka. Seorang pria tua turun dengan langkah gontai. Wajahnya basah oleh air mata. Matanya merah dan bengkak. Itu Pramono Wijoyo. Saat melihat anak-anak yang gemetaran itu, jantung Pramono terasa sakit. Ia langsung tahu mereka adalah anak-anak Baskara. Terutama gadis yang paling besar. Sorot matanya sangat mirip dengan putranya. Kaki Pramono lemas. Ia jatuh berlutut di aspal yang basah dan dingin. Ia tidak merasakan apa-apa. Matanya hanya tertuju pada anak-anak itu, darah daging putranya. Kalian, anak-anak Baskara? Suara Pramono parau. Air mata kembali mengalir deras. Konglomerat paling dingin di negeri itu kini berlutut dan menangis di pinggir jalan. Bintang melindungi adik-adiknya di belakang punggungnya. Ia tidak tahu siapa pria ini, kenapa ia tahu nama ayahnya, dan kenapa ia menangis. Bapak siapa? Kenapa Bapak kenal ayah kami? Sebagai jawaban, Pramono mengeluarkan cincin safir biru dari sakunya. Cincin yang sama yang Bintang jual dengan berlinang air mata. Cincin itu. Dari mana Bapak mendapatkannya? Pramono menangis sambil berkata, aku. Kakek kalian. Satu kalimat itu membuat mata Bintang membelalak. Kakek? Selama 17 tahun hidup, ia tidak pernah tahu ia punya seorang kakek. Kakek, apa maksud Bapak? Kami tidak punya kakek, kata Bintang sambil mundur, matanya waspada. Tidak, nak. Kakek yang bodoh ini adalah kakek kandung kalian. Pramono mengeluarkan dompet dari sakunya dan menunjukkan sebuah foto yang sudah usang. Lihat ini. Ini foto ayahmu waktu kecil, bersama kakek. Bintang menerima foto itu dengan ragu. Di foto itu, seorang pria muda tersenyum bersama anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun. Jantung Bintang berdebar kencang. Wajah anak kecil di foto itu sangat mirip dengan Bayu, adiknya. Dari mata hingga lesung pipi di sebelah kiri saat tersenyum. Ini benar-benar ayah? Tangan Bintang gemetar. Pria muda di foto itu jelas adalah versi muda dari pria tua yang berlutut di hadapannya.
itu artinya pria ini tidak berbohong. Namun, tatapan Bintang segera berubah dingin. Rasa terkejutnya berganti dengan kemarahan. Lalu kenapa? Kalau memang kakek adalah kakek kami, Bintang berkata dengan gigi terkatup. Kenapa kakek tidak pernah muncul saat ayah kami menderita? Saat ayah kecelakaan kerja dan ibu menangis karena tidak punya uang untuk biaya rumah sakit, kakek ada di mana? Kenapa baru muncul sekarang? Suara Bintang meninggi, emosi yang ia pendam meledak. Pramono tidak bisa membantah. Ia hanya bisa menunduk dan menangis. Maafkan kakek. Ini semua salah kakek. Ia mengulurkan tangannya. Ayo pulang ke rumah kakek. Kalian tidak perlu menderita lagi. Tapi Bintang menepis tangan itu. Tidak mau, kami tidak punya kakek. Tepat saat itu, Bayu berbisik dengan suara gemetar. Kak, dingin sekali. Bintang menoleh. Bibir Bayu sudah membiru, tubuhnya gemetaran. Chandra di punggungnya juga terkulai lemas, demamnya sepertinya belum benar-benar turun. Melihat kondisi adik-adiknya, hati Bintang goyah. Ia menggigit bibirnya, terjebak antara harga diri dan kenyataan. Setelah lama ragu, Bintang akhirnya berkata dengan suara dingin. Kami ikut demi adik-adikku, bukan karena aku memaafkan kakek yang sudah membuang ayah kami. Jangan salah paham. Bintang menggandeng tangan adik-adiknya menuju mobil Pramono. Pramono menatap punggung mereka dan kembali menangis. Kata-kata cucunya menusuk jantungnya, tapi ia bersyukur setidaknya mereka mau ikut. Mobil berhenti di depan sebuah rumah megah di kawasan elit Jakarta. Rumah itu begitu besar seperti istana, dengan taman luas dan air mancur. Tapi Bintang tidak kagum, ia justru marah. Tinggal di rumah sebesar ini, kenapa ayah harus menderita di kontrakan sempit? Kenapa ibu harus meninggal karena tidak bisa berobat dengan layak? Di dalam rumah, pakaian hangat dan makanan lezat sudah disiapkan. Bayu dan Chandra terpesona, tapi Bintang tetap waspada. Bintang, kakek mau bicara sebentar. Ikut kakek ke ruang kerja, kata Pramono. Di ruang kerja, terpajang sebuah foto besar. Foto ayahnya, Baskara, saat masih muda. Bintang, kakek akan ceritakan semuanya. Pramono mulai bercerita dengan suara parau, tentang bagaimana ia menentang pernikahan ayah dan ibunya, hanya karena ibunya miskin. Jadi, kakek mengusir ayah hanya karena ibu miskin? Suara Bintang bergetar. Karena ibu tidak sepadan, kakek membuang ayah, Pramono hanya diam menunduk. Keheningan itu adalah jawaban. Bintang teringat semua penderitaan keluarganya. Semua itu karena harga diri kakeknya yang angkuh. Jadi ini alasannya. Teriak Bintang. Saat ayah meninggal, saat ibu meninggal, saat kami diusir dan kedinginan di jalanan, apa yang kakek lakukan di rumah hangat ini? Air mata Bintang tumpah, bukan karena sedih, tapi karena marah dan benci. Kembalikan cincin itu. Kami tidak butuh makanan atau pakaian di rumah ini. Semua ini dibangun di atas air mata ayah dan ibu kami. Bintang berlari keluar, menarik tangan adik-adiknya. Ayo kita pergi. Pramono mengejarnya dan berlutut di lantai marmer yang dingin, memegang ujung celana Bintang. Bintang, kakek memang pantas dihukum. Tapi lihat adik-adikmu. Di luar hujan deras, Chandra masih sakit. Mau kemana kalian? Jangan maafkan kakek, tapi tolong, tinggallah di sini. Bintang menoleh ke belakang. Bayu menatapnya dengan takut. Chandra masih lemas. Ia tidak bisa membawa mereka kembali ke jalanan. Bahu Bintang bergetar. Kami tinggal di sini demi adik-adikku, katanya dengan gigi terkatup. Jangan pernah berpikir aku memaafkan kakek. Malam itu, Bintang menolak tidur di kamar mewah. Ia tidur di lantai sebuah kamar kosong, berbantalkan tas usang ayahnya. Di luar pintu, Pramono berdiri, mendengar isak tangis cucunya. Ia memejamkan mata, merasakan betapa dalam luka yang telah ia torehkan pada mereka. Malam itu terasa sangat panjang dan dingin bagi seorang ayah tua yang berlumuran dosa. Beberapa hari berlalu, Bintang masih bersikap dingin, tetapi Pramono tidak menyerah. Ia punya tugas lain, menghukum orang yang telah membuat cucu-cucunya menderita. Ia memerintahkan Pak Kuncoro untuk menyelidiki tantenya, Diana.
Hasilnya mengejutkan. Pak, Diana adalah karyawan di perusahaan asuransi kita, Asuransi Nusantara, dan dia telah memalsukan dokumen untuk mencairkan seluruh uang asuransi kematian menantu Bapak ke rekening pribadinya. Mata Pramono memerah karena marah. Apa? Seluruhnya, 500 juta rupiah. Dia juga yang mengusir keponakannya ke jalanan di tengah hujan deras. Tangan Pramono gemetar. Dia mencuri uang pertanggungan nyawa menantuku dan membuang cucu-cucuku ke jalanan? Suara Pramono menjadi rendah dan berbahaya. Hubungi kantor pusat asuransi Nusantara. Lakukan audit khusus paling berat. Hubungi juga Kapolri. Masalah ini, aku yang akan tangani langsung. Di kantor asuransi Nusantara, Diana masuk dengan angkuh, mengenakan pakaian dan perhiasan mewah hasil uang asuransi. Bulan ini aku lagi yang jadi agen terbaik, katanya sombong. Tiba-tiba, tim audit dan polisi menyerbu masuk. Diana, Anda ditangkap atas tuduhan penipuan asuransi, pemalsuan dokumen, dan penelantaran anak. Diana mengamuk. Apa-apaan ini? Saya karyawan terbaik di sini. Saat itulah, lobi menjadi riuh. Puluhan mobil hitam berhenti di depan gedung. Pramono Wijaya masuk, dikelilingi pengawal. Seluruh karyawan membungkuk. Diana melihatnya sebagai penyelamat. Ia berlari dan berlutut di hadapan Pramono. Tuan besar, tolong saya. Mereka salah tangkap. Pramono menatapnya dengan dingin. Tiba-tiba, plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Diana. Karyawan setia. Suara Pramono menggelegar. Kau yang membuang cucu-cucuku ke jalanan berani bicara soal kesetiaan? Kau ini manusia atau iblis? Diana pucat pasi. Cucu, anak-anak itu. Cucu tuan besar? Anak-anak yang kau usir itu adalah darah daging putraku, Baskara, cucu-cucuku. Wajah Diana menjadi seputih kertas. Ia baru sadar kesalahan fatal yang telah ia perbuat. Saat itu, Bintang, Bayu, dan Chandra masuk, mengenakan pakaian yang bagus dan mahal. Bintang berdiri di depan Diana yang terduduk di lantai. Tante bilang akan melihat kami berakhir di panti asuhan, kan? Suara Bintang sedingin es. Sekarang, giliranku yang akan melihat tante berakhir di penjara. Diana menangis, memohon ampun sambil memegang kaki Bintang. Bintang, maafkan tante, kita kan keluarga. Keluarga? Bintang menepisnya. Keluarga mana yang mengusir keponakannya di tengah hujan? Keluarga mana yang tega melihat balita kedinginan? Keluarga mana yang foya-foya dengan uang duka sementara kami makan sisa makanan? Pramono memberi isyarat pada polisi. Bahwa pastikan dia mendapat hukuman maksimal. Diana diseret keluar sambil terus berteriak, mengakhiri karirnya dengan hina. Pramono memeluk ketiga cucunya. Untuk pertama kalinya, Bintang tidak menolaknya, meskipun ia tidak membalas pelukan itu. Hatinya yang beku mulai sedikit mencair. Pramono kemudian menyelidiki kecelakaan yang menewaskan Baskara. Ia menemukan fakta bahwa kecelakaan itu terjadi karena kelalaian. Tidak ada jaring pengaman yang dipasang demi menghemat biaya. Pramono menyeret semua pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan. Ia memastikan mereka semua mendapat hukuman yang setimpal. Malam itu, Bintang menemukan buku harian ayahnya di dalam tas tua. Ia membukanya dengan tangan gemetar. 3 Mei 2020. Hari ini aku melihat ayah di berita TV. Beliau terlihat lebih kurus. Aku khawatir. Ayah memang keras, tapi aku tahu beliau sangat menyayangiku. 15 Januari 2021. Hari ini Bintang dapat ranking 1. Aku sangat bangga. Aku ingin sekali memberitahu ayah. Aku berharap suatu saat nanti bisa sukses dan dengan bangga membawa istri dan anak-anakku menemuinya. Apakah ayah akan menerimaku kembali sebagai putranya? Air mata Bintang jatuh membasahi halaman buku itu. Ayahnya tidak pernah membenci kakeknya. Ia justru merindukannya dan ingin membuatnya bangga. Bintang memeluk buku harian itu dan menangis terseduh-seduh. Ia bangkit dan berjalan ke ruang kerja kakeknya. Dari celah pintu, ia melihat Pramono sedang menangis sambil memeluk foto Baskara. Baskara, ayah yang salah. Sari, menantuku, maafkan aku. Aku tidak tahu kau adalah anak yang begitu baik. Hati Bintang luluh. Kakeknya benar-benar menyesal.
Bintang masuk dan menunjukkan buku harian itu. Kakek, ini buku harian ayah. Ayah tidak pernah membenci kakek. Pramono membaca buku itu dan tangisnya semakin menjadi. Baskara, putraku. Kakek, kata Bintang pelan, matanya juga berkaca-kaca. Aku juga tidak akan membenci kakek lagi. Karena itu bukan yang ayah inginkan. Pramono menangis lebih keras. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Bayu dan Chandra yang terbangun masuk ke ruangan. Kakek kenapa menangis? Tanya Bayu. Chandra yang mungil mendekat dan menyeka air mata kakeknya. Kakek sakit? Kehangatan tangan kecil cucunya membuat Pramono berhenti menangis. Ia menarik ketiga cucunya ke dalam pelukannya. Di depan foto Baskara, 4 orang itu berpelukan dan menangis bersama. Sebuah rekonsiliasi yang terjadi setelah 18 tahun. Terlambat, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Di luar jendela, hujan telah reda, dan cahaya bulan menerangi malam. Seolah-olah, dari langit, Baskara dan Sari tersenyum melihat mereka. Setelah malam rekonsiliasi itu, suasana di rumah megah itu berubah. Kehangatan keluarga mulai memenuhi setiap sudutnya. Pramono mengubah visi grup Nusantara, dari yang hanya mengejar keuntungan menjadi perusahaan yang peduli pada kemanusiaan. Ia mendirikan Yayasan Kesejahteraan dan Keselamatan Baskara Wijoyo untuk membantu keluarga pekerja konstruksi yang mengalami kecelakaan. Perubahan ini membuat grup Nusantara menjadi perusahaan yang paling dihormati di Indonesia. 1 tahun kemudian, pada acara peringatan 1 tahun yayasan, Bintang naik ke atas panggung. Dengan percaya diri, ia memberikan pidato, dengan cincin safir biru berkilauan di jari manisnya. 1 tahun yang lalu, kami adalah anak-anak jalanan, katanya dengan suara mantap, satu-satunya yang kami miliki adalah cincin ini. Cinta ayah kami yang terkandung di dalam cincin inilah yang telah menyelamatkan dan membawa kami sampai ke titik ini. Tepuk tangan membahana. Dari bawah panggung, Pramono menatap cucunya dengan bangga, sambil mengelus buku harian putranya di dalam saku. Baskara, putrimu sungguh hebat. Kau lihat, kan? Sore itu, mereka berempat pergi ke sebuah pemakaman di atas bukit. Di sana, Baskara dan Sari beristirahat dengan tenang. Di bawah cahaya senja yang keemasan, Pramono berlutut di depan makam menantunya. Sari, suaranya parau. Ayah mertuamu yang bodoh ini datang lagi. Aku datang untuk melapor bahwa aku telah menjaga cucu-cucu kita dengan baik. Maafkan aku atas semua kata-kata kasarku dulu. Kau adalah menantu terbaik yang pernah ada. Kemudian, ia berpindah ke makam putranya. Baskara. Maafkan ayah. Ayah datang terlambat. Tapi ayah janji, sampai hari terakhirku, aku akan melindungi anak-anakmu dengan nyawaku. Kau dan Sari beristirahatlah dengan tenang. Ayah akan menanggung semuanya. Bintang, Bayu, dan Chandra bergantian mendekati makam, membisikkan rindu dan janji mereka. Keempatnya berpelukan di depan kedua makam itu, sementara matahari terbenam dengan indah. Saat mereka menuruni bukit, 2 bintang paling terang mulai bersinar di langit. Chandra melambaikan tangan kecilnya. Ayah, ibu, sampai jumpa. Kami akan datang lagi. Angin sepoi-sepoi yang hangat berhembus, seolah membawa pesan dari kedua orang tua mereka, tidak apa-apa. Kalian sudah melakukannya dengan baik. Kami mencintai kalian. 18 tahun yang hilang, memang tidak akan pernah kembali. Tetapi di atas luka masa lalu, cinta yang baru kini telah bersemi. Kisah hangat dan cemerlang antara seorang kakek dan cucu-cucunya baru saja dimulai. Jika cerita ini membawa sedikit kehangatan di hari Anda, dukung kami dengan subscribe dan like agar kami bisa kembali dengan cerita yang lebih baik. Tinggalkan juga komentar berisi dukungan hangat untuk para tokoh dalam cerita ini. Semoga hari Anda sehat dan penuh dengan kebaikan.